Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2 DP3 tentang praktik coaching. Saya Lisa Tusari sebagai observer, Bu Enda sebagai coach, dan Bu Ayu sebagai coach. Kapal nelayan sedang terbangun. Semalam berlayar mencari ikan. Kami CGP Angkatan 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana keluarga Bu? Sehat juga? Alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan begitu pula dengan keluarga Bu Enda. Amin, amin. Semua diberikan kesehatan. Makasih. Untuk praktik coaching kita kali ini, Wah itu Bu. Bu Enda jadi coach ya? Iya betul. Nanti siapa nih coachingnya? Alhamdulillah kali ini saya yang coachnya, kemudian Bu Ayu Eka yang coachingnya. Seperti itu. Sebelum kita mulai, boleh saya bertanya nih? Boleh. Kita persiapan. Makasih. Iya. Bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan dalam percakapan coaching tadi? Alhamdulillah untuk rubrik coaching kali ini, insya Allah saya akan menggunakan alur tirta. Jadi nanti akan ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi nyata, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Baik, jadi percakapan ini akan kita lakukan secara alur lintas. Iya, seperti itu. betul. Iya. Kemudian apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi coaching sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang berikutnya itu pengenalan aktif, yang ketiga itu pertanyaan yang bermakna atau berkonteks. Oh iya, seperti itu. Apa bagian kompetensi yang secara spesifik ingin sekali dikembangkan dalam proses Iya, kalau coaching ini? ini saya pengen ini Bu menjadi pendengar yang aktif gitu ya, pendengar yang aktif, yang fokus pada coachingnya. Baik. Lalu bagaimana indikator ketercapaiannya dalam tujuan pengembangan yang Bu Enda inginkan? Indikator ketercapaian yaitu kita bisa memahami makna yang diceritakan oleh coachingnya. Kita fokus pada percakapan yang disampaikan oleh coachingnya, dan intinya bisa membantu coach dalam menyelesaikan atau menemukan permasalahan yang dia hadapi. Dia bisa menyelesaikan itu dari coach sendiri. Wah, menarik nih ya. Mudah-mudahan coach bisa menggali potensi dari praktik coaching kita kali Betul, ini. itu yang diharapkan. Iya, baik. Baik, mungkin sekarang kita bisa mulai Bu praktiknya. Ya, baik Bu. Saya panggil Bu Ayu Eka dulu ya Bu ya. Ya, permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Ada Bu Ayu. Assalamualaikum. Ya, Bu Enda, Bu Ayu. Baik, kita mulai ya Bu Ayu ya. Assalamualaikum Bu Ayu. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah sehat, gue sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua ya Bu. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga gue juga sehat ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Ayu kemarin mencari saya ya Bu Ayu. Iya Bu saya ingin sharing lah sama Bu gitu. Ya, maaf ya kemarin nggak ketemu, baru bisa ketemu kali ini. Apa-apa Bu terima kasih Nah. banyak ya udah menyempatkan waktunya Bu Iya, nggak apa-apa Bu Ayu. Jadi mungkin apa yang akan kita obrolkan hari ini? Ini Bu biasa permasalahan anak-anak di kelas. Kebetulan kan saya ngajar kelas 6. Oh iya, ngajar kelas 6. Emang kenapa dengan anak kelas 6? Gini Bu jadi murid saya itu laki-laki namanya Rafli jarang masuk sekolah Bu Oh, jarang masuk sekolah. Tujuan Bu Ayu nih ngobrol sama saya, diskusi kita coaching ini apa yang Bu Ayu harapkan? Saya sih harapnya setelah saya sharing sama Bu saya menemukan solusi gitu biar si Raffi ini murid saya bisa termotivasi untuk sekolah dengan lebih giat. Kasian soalnya kita kan akan bukan ujian. Ya betul ya, pastinya sudah akan mengadakan ujian. Nah, dari yang Bu Ayu sampaikan nih, apa permasalahannya dari si Rafli? Dari si Rafli benar kan? Benar ya. Jadi si Raffi ini Bu dia setiap seminggu ada aja dia nggak masuknya ya, minimal dia masuk 3 kali, liburnya ada aja 2 kali, 3 kali itu dalam seminggu. Dalam 1 minggu itu ya. Jadi masuknya mungkin 2-3 kali, terus kemudian libur gitu ya. Nah, seperti itu ya. Terus selama ini kondisi ini terjadi, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan?
Saya sih udah pernah konfirmasi sama orang tuanya, tapi hanya melalui WA. Oh, melalui WA gitu. Apakah sudah menanyakan ke anaknya? Kalau anaknya ditanya ke sekolah ya karena pertama alasan orang tuanya anaknya nggak sekolah sakit. Anaknya ketika ditanya di sekolah juga jawabannya sakit. Oh, seperti itu ya. Nah, pernahkah melakukan hal yang lain? Misalkan apa Ibu yang sudah Ibu lakukan selain komunikasi lewat WA, nanya ke anaknya, apa lagi? Saya juga sudah menanyakan sama teman-temannya nih di kelas. Jadi ketika saya nanya teman-temannya, Bu Rafli itu bohong nggak sakit. Soalnya setiap malam dia tuh main mabar gitu loh online, game online tiap malam. Jadi kemungkinan nih Bu ada indikasi sepertinya Rafli ini bukan sakit gitu. Nah, menurut Bu Ayu, apa nih yang mempengaruhi Rafli bisa berbuat seperti itu? Yang pertama sih sepertinya karena orang tuanya sibuk, punya toko. Banyak bekerja. Iya, kebetulan ibunya sudah tidak ada, tinggal ayahnya punya toko. Kemudian si Raffi ini kan suka mabar dari cerita teman-temannya, kayaknya kesiangan gitu Bu, tidurnya, bangunnya kesiangan. Ya, karena itu tadi ya, dia mungkin orang tuanya hanya single parent, kemudian sukanya mungkin karena kondisi sekarang nih anak-anak suka internet, main game online dan sebagainya, sehingga dia tidurnya sampai malam terus akhirnya kesiangan. Udah itu malas mungkin itu seperti itu ya. Pernah dikonfirmasi ke orang tuanya seperti itu gimana? Saya pernah konfirmasi ke orang tuanya, tapi kan waktu orang tuanya share di grup alasannya selalu sakit ya. Tapi ketika saya ingin berkunjung ke rumahnya, orang tuanya ini selalu menolak dengan alasan dia sibuk buka toko pagi-pagi. Jadi Rafli ini di rumah hanya sendiri, paling yang jagain karena rumahnya berdekatan dengan neneknya. Oh, jadi pernah komunikasi juga dengan neneknya? Belum pernah, itu hanya kesaksian dari orang tua Kesaksian orang tuanya. Jadi selama ini mungkin si Rafli ini lebih banyak diasuh sama neneknya ya, karena orang tua bapaknya itu bekerja. Dari kalau kita buat skala nih Bu Ayu, skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Ayu ini di posisi berapa? Kalau posisi awal sekarang, saya sepertinya ada di posisi 3 deh Bu. Karena saya belum tahu nih solusi seperti apa yang akan saya hadapi untuk si Rafli ini agar termotivasi belajar. Jadi posisinya posisi 3 ya. Nah, hambatan selama proses yang Bu Ayu lakukan ini apa? Yang pertama hambatannya itu yang pertama komunikasi sama orang tuanya ya Bu. Komunikasi. Karena ketika saya datang berkunjung tidak boleh karena orang tuanya nggak ada, tapi saya minta nomor neneknya juga nggak dikasih. Oh, minta ke ayahnya? Iya. Pernah nggak minta ke Raflinya gitu nomor neneknya? Raflinya bilangnya nggak ingat. Jadi agak susah ya komunikasinya ya. Hambatan yang keduanya mungkin kalau saya lihat dari data siswa, alamatnya jauh dari sekolah mungkin karena hambatan jarak juga ya. Jadi saya mencari waktu luangnya itu kan di Sabtu Minggu. Sedangkan Sabtu Minggu yang namanya toko pasti penuh aja itu. Jadi kalau kita lihat ini kompleks ya, mungkin dari komunikasi, kemudian dari jarak ya, jarak rumah Rafli ke sekolah yang cukup jauh gitu. Jadi memang itu yang bisa menurut Bu Ayu itu bisa menjadi hambatan ya Rafli untuk bisa datang ke sekolah. Nah, karena Bu Ayu sudah mengetahui ada hambatan seperti itu, solusi apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya yang pertama saya terlintas itu mau tidak mau saya kunjungi itu rumahnya gitu ya. Ada atau tidak ada orang tuanya, saya pengen tahu sesungguhnya itu si Rafli itu sakit atau enggak gitu. Yang pertama tuh saya pengen datengin orangnya. Nah, jadi ini rencana yang akan Ibu Ayu lakukan seperti itu ya. Pertama berkunjung ke rumah Rafli, kemudian dari rencana itu adakah rencana yang lainnya? Rencana yang lainnya saya ingin bertanya sama adik sepupunya di kelas 3 ada adik sepupunya. Ada saudaranya. Iya, kan di situ ada bibinya walaupun bibinya dari pihak ibu yang sudah meninggal almarhum. Jadi komunikasi sebenarnya kurang bagus Iya, ya. komunikasinya. Karena memang sudah tidak ada ibunya. Ya mungkin itu langkah terakhir yang saya akan lakukan ketika nanti memang jalan yang awal saya tempuh ini belum berhasil gitu. Nah, dari beberapa rencana yang akan Ibu lakukan, bisakah diambil prioritas mana nih yang akan Ibu Ayu capai dari rencana tersebut? Sepertinya prioritas saya ke yang rencana awal. Saya akan datang ke rumahnya,
walaupun dia misalkan tidak ada orang tuanya nggak apa-apa, yang penting saya tahu kenyataan di lapangan tuh Rafli seperti apa, apakah benar kata orang tuanya atau kata teman-temannya nih yang di sekolah. Jadi mencari kebenarannya. Waktunya kapan itu Bu? Ibu melaksanakan itu? Karena rumahnya lumayan jauh, kita pulang sekolah sore, saya rencananya kalau untuk sidak mungkin di luar jam sekolah, Iya, di Sabtu atau Minggu. Tapi untuk lebih efektifnya sebenarnya nanti saya akan meminta izin sama kepala sekolah terkait kan kalau Rafli ini izinnya banyak sakitnya ya. Iya, Kayak gini sih pas ya. di Rafli sakitnya ini Bu. Rafli hari sakit langsung ditengok gitu biar kelihatan sakit atau enggak. Misalnya minggu depan atau hari apa gitu ya. Nanti pas sakit ibu mungkin minta izin ke kepala sekolah gitu ya. Oh iya, seperti itu. Nah itu strateginya supaya prioritas ibu ini bisa berjalan, apa yang ibu lakukan? Yang pertama saya akan minta bantuan rekan sejawat ya. Oh, Karena iya. kemungkinan kalau misalkan saya meninggalkan KBM di jam KBM gitu ya, itu kan harus ada yang menunggu anak-anak di kelas. Iya, Jadi betul. saya minta bantuan rekan sejawat, kemudian dukungan kepala sekolah yang pasti. Dengan izin kepala sekolah saya baru bisa melangkah ke rumah. Jadi yang nanti yang ibu minta bantuan, yang pertama mungkin rekan sejawat, terus kemudian minta izin kepada kepala sekolah. Selain itu mungkin ke teman-teman ya, teman-teman Rafli seperti itu ya. Pernahkah ibu menanyakan ke teman-temannya? Siapa tahu Rafli pernah cerita ke teman-temannya tentang keluarganya, tentang apa seperti itu. Wah, saya belum pernah dengar dari teman-temannya karena memang Rafli di kelas itu orangnya pendiam ya. Oh, Beda iya. dengan di dunia maya, dia bermain game, bisa keluar ngobrol gitu. Jadi orangnya kalau di kelas pendiam. Orangnya lebih tertutup gitu ya, karena mungkin memang karena dia jarang ke sekolah gitu, jadi lebih tertutup. Nah dari strategi sudah ibu lakukan, prioritas, kemudian Bu Ayu sudah menetapkan waktu yang akan saya lakukan misalnya minggu depan. Nah ukuran keberhasilan dari strategi Bu Ayu ini apa? Saya harap sih ketika memang di lapangan memang benar misalkan kejadian Rafli sakit, saya akan cari solusinya ya gimana caranya udah kelas 6 harus bisa menjaga kesehatan, orang tuanya harus lebih care, entah itu ayahnya atau neneknya. Kalau memang dia kenyataannya tidak sakit, saya harus motivasi dia supaya datang ke sekolah. Lebih baik datang terlambat daripada tidak datang sama sekali gitu. Walaupun dia kenyataannya memang karena kalau teman-temannya bilang mabar, bangun kesiangan ya nggak apa-apa gitu, datang aja ke sekolah gitu. Yang penting termotivasi, anaknya mau sekolah. Ya, paling tidak jadi yang apa namanya ukuran keberhasilan dari Bu Ayu, yang penting anak itu hadir ya walaupun dia terlambat gitu, daripada memang sama sekali dia tidak hadir. Kemudian apalagi dia di kelas 6 ya, apalagi sekarang dia di kelas 6 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Nah yang membantu tadi siapa aja Bu Ayu? Yang membantu itu yang tadi ada rekan sejawat, Jalankan sahabat, kepala sekolah, sekolah, dan teman-teman Rafli. teman-teman dan juga mungkin keluarga Rafli juga ya yang membantu seperti itu. Nah komitmen apa yang nanti Ibu Ayu rencanakan terhadap masalah ini? Saya sih akan ini memonitoring Rafli ini secara kontinu gitu ya, agar motivasinya tetap terjaga, namanya motivasi anak-anak. Jangan sampai saya hari ini datang ke rumahnya, besok sekolah, ke depan nggak sekolah lagi. Jadi akan selalu dimonitoring nih Rafli ini agar termotivasi setiap hari. Apakah nanti Ibu Ayu membutuhkan misalnya yang membantu ya dari BK atau mungkin psikolog gitu, nanti bisa menyampaikan ke kepala sekolah? Kalau saya sih harapannya karena memang ini permasalahan dari internalnya ya, minimal keluarga ini mendorong, jangan cuma saya sebagai wali kelas di sekolah, tapi juga ada dukungan dari orang tuanya, entah itu ayahnya atau neneknya, supaya Rafli ini kalau yang kesiangan ya dibangunin gitu Pak. Jadi Bu Ayu fokus ke itu, ke keluarganya supaya memang masalah itu datang dari keluarga gitu ya Bu Ayu, dari internal anaknya sendiri. Jadi kalau memang dia kesiangan ya diantarkan gitu. Mungkin psikologis anak kalau dia hadir terlambat memang malu ya kalau nggak orang tuanya. Selanjutnya terus tindak lanjut Bu Ayu ini bagaimana nanti setelah? Tindak lanjutnya sama seperti yang tadi saya udah omongin, akan memonitoring Rafli, memotivasi, teman-temannya juga mensupport, membantu dalam pelajaran, supaya Rafli ini walaupun dia kemarin banyak ketinggalan, tapi tidak merasa kesulitan dalam belajar mengajar pelajaran kelas 6. Jadi intinya
minta dukungan dari semua pihak ya supaya Rafli ini bisa bangkit kembali, bisa semangat lagi seperti itu ya. Nah Bu Ayu, mungkin dari sini setelah Bu Ayu ngobrol dengan saya, diskusi dari kemarin udah mencari saya nih, apa yang Bu Ayu rasakan? Rasanya saya plong gitu Bu sudah sharing sama Bu terkait permasalahan si Rafli ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak nih Bu. Semoga apa yang Ibu Ayu rencanakan, prioritas yang nanti akan mau ditempuh, strateginya apa, itu bisa dilaksanakan ya, diberikan kemudahan, kelancaran, dan harapan Bu Ayu supaya Rafli bisa terus masuk sekolah, nggak sering terlambat, bahkan dia berapa kali seminggu nggak masuk itu bisa tidak dilakukan lagi ya, bisa ada perubahan dari Rafli seperti itu ya. Alhamdulillah Bu Ayu ya, saya juga berterima kasih ya Bu Ayu mau diskusi dengan saya gitu. Nah kedepannya mungkin kalau saya juga ingin tahu gitu ya, dari apa yang Ibu rencanakan kelanjutannya, apa nih tindak lanjutnya gitu, ada perubahan apa, perkembangannya bagaimana, nanti kita bisa ngobrol lagi ya, bisa diskusi lagi seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya Bu Ayu ya. Saya Terima kasih banyak. Salam buat anak-anak di kelas 6 di kelas 1. Terima kasih banyak Semuanya lancar ya. Baik Bu Endah, setelah tadi Bu Endah dan Bu Ayu Iya. setelah melaksanakan kegiatan praktik coaching nih, iya, saya boleh bertanya nih Bu, Boleh, pasca Ibu. kegiatannya tadi sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Endah inginkan? Ya, alhamdulillah ya, tadi saat coaching dengan Bu Ayu sesuai dengan kompetensi yang saya inginkan, itu saya mendengarkan aktif gitu. Jadi mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dari situ saya bisa menemukan kata-kata kunci ya, yang inti yang nanti bisa saya buat untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kompetensi dari kegiatan praktik coaching ini dengan mendengarkan aktif sudah Bu Endah laksanakan di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, luar biasa. Izinkan saya nih Bu Endah menyampaikan hasil observasi yang tadi sudah Bu Endah lakukan dengan Bu Ayu. Kalau dilihat dari yang pertama nih, percakapan coaching melalui alur Tirta. Iya betul. Tadi saya sudah melihat bagaimana percakapan yang sudah Ibu lakukan, itu alhamdulillah sudah ada di tahapan alur Tirta seperti itu. Alhamdulillah. Tujuan sudah disampaikan oleh coach seperti itu, identifikasi masalah juga sudah tersampaikan. Dari hasil kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya, dari situ muncul nih pertanyaan berbobot yang telah Bu Endah sampaikan. Kemudian rencana aksi dari coach juga sudah tersampaikan oleh coach dengan baik. Tanggung jawab juga tadi coach sudah memberikan komitmen terhadap masalah yang beliau utarakan. Luar biasa, alhamdulillah kegiatan coaching bersama Bu Endah kali ini luar biasa sukses ya Bu Endah ya. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu juga. Sama-sama Bu Endah. Tergali nih Iya. potensi dari coach untuk menemukan solusi atas masalah yang coach hadapi seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya nih dari yang sudah kita lakukan, Bu Endah lakukan bersama coach tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Endah kembangkan berdasarkan hasil coaching kita kali ini? Nah, yang barusan saya lakukan kan kompetensi ini ya Bu ya, menegakkan secara aktif. Nah, saya tuh pengen berikutnya itu saya setelah saya sudah bisa mendengarkan secara aktif, itu menemukan kata kunci itu, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, yang bisa menggali lebih dalam lagi seperti menggali lebih dalam lagi dari coachingnya, sehingga coach lebih mudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Iya betul sekali Bu Endah ya, ketika kita sudah bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot gitu kan, jadi coachingnya itu
tergugah nih untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu. Nanti mengalir begitu saja gitu. Iya begitu ya Bu Enda, luar biasa. Alhamdulillah praktik coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Alur kita sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan coaching lagi Bu Enda ya. Iya, makasih. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching seperti itu. Makasih banyak ya Bu Lis atas bantuannya. Sama-sama Bu Enda. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bu Enda. Iya, siap. Nanti koordinasi lagi dengan Bu Lis. Bagaimana perasaannya nih? Lega sekali. Lega ya. Alhamdulillah Lega kegiatan sekali. berjalan lancar. Ya terima kasih Bu Enda. Sampai ketemu lagi Bu Enda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Enda. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, praktek coaching yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah menonton video tugas kita kali ini. Tetap semangat dan bahagia.